Selamat sore anak-anak yang terkasih, apa kabar kalian? Semoga semua sehat ya, dan tetap semangat. Ibu berharap tadi pagi kalian sudah mengikuti ibadah online, kemudian juga sudah refreshing ya di hari Minggu, mungkin main game atau tidur-tiduran, atau ada yang mungkin mengunjungi saudara ya. Nah, sekarang sore ini tiba waktu kalian untuk kembali mempersiapkan pelajaran besok pagi, terutama untuk PH Matematika dengan materi persamaan kuadrat. Nah, di video ini Ibu ingin membahas soal-soal latihan PH yang sudah dikirim hari Jumat yang lalu. Kita mulai saja ya anak-anak ya. Nomor 1, kita mulai nomor 1. Selesaikan persamaan kuadrat 2x kuadrat min 11x tambah 12 sama dengan 0 dengan memfaktorkan. Nah, untuk soal ini kita selesaikan dengan memfaktorkan. Karena A tidak sama dengan 1, maka nanti bentuk pemfaktorannya seperti ini. AX tambah P kali AX tambah Q per A sama dengan 0. Dengan P kali Q sama dengan AC dan P tambah Q sama dengan B. Jadi kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan sama dengan A kali C, kalau dijumlah sama dengan B. Nah, persamaan kuadrat ini kita tentukan dulu A-nya 2, B min 11, dan C 12. Cari P dan Q-nya. P kali Q sama dengan A kali C, yaitu 2 kali 12, sama dengan 24. Dan P tambah Q sama dengan B, yaitu min 11. Coba kalian cari dua bilangan, hasil kalinya 24, jumlahnya min 11. Berapa anak-anak? Kalau dijumlahkan negatif dikalikan positif, berarti negatif semua. Ya, betul ya. Tebakan kalian benar, yaitu min 8 kali min 3 sama dengan 24, min 8 tambah min 3 min 11, jadi P min 8 Q min 3, atau ditukar boleh ya, P min 3 Q min 8, tidak masalah. Nah, kita langsung substitusikan atau kita masukkan ke bentuk persamaan kuadratnya. AX berarti 2X kurangi 8 kali 2X kurangi 3 per 2 sama dengan 0. Kemudian kalian perhatikan yang di dalam kurung, ada yang bisa dibagi 2. Ya, yang di dalam kurung yang depan ya, kita faktorkan, 2 kita keluarkan. Bentuknya menjadi seperti ini. Kenapa bisa X kurangi 4 yang dalam kurung? Karena 2X dibagi 2, 8 juga dibagi 2. Nah, sekarang karena bentuknya sudah perkalian semua ya anak-anak, ini 2 kali X kurangi 4 kali ini kali semua. Maka 2-nya boleh dicoret. Nah, kalau sebelumnya ini 2 sama 8 mau dicoret dengan 2 tidak boleh karena ini penjumlahan di dalam kurung tidak boleh dicoret. Ya, jadi bentuknya di bentuk perkalian baru boleh dicoret. Maka sekarang persamaan kuadratnya menjadi X kurangi 4 kali 2X kurangi 3 sama dengan 0. X kurangi 4 sama dengan 0 atau 2X kurangi 3 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau 2X sama dengan 3. Jadi X1-nya 4 dan X2-nya 3 per 2. Nah, ini adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat yang dimaksud. Jadi persamaan kuadrat ini akan menjadi benar sama dengan 0 kalau X-nya diganti 4 atau diganti 3 per 2 ya. Nanti kalian boleh coba di sini. Kalau selain X1 dan X2 ini menggantikan X di sini, maka tidak akan cocok. Nanti tidak akan sama dengan 0. Itu maksudnya penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Soal nomor 2. Selesaikan persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 7x kurangi 6 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Nah, untuk persamaan kuadrat ini A-nya berapa? Ya, 3, B7, C min 6. Rumus ABC sudah hafal? X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tinggal kita masukkan angkanya ya anak-anak ya.
min 7 plus minus akar 7 kuadrat min 4 kali 3 kali min 6 per 2 kali 3. Jadi X1, 2 ini yang sama dengan ada panahnya kanan kiri namanya ekuivalen ya. Ini maksudnya persamaannya itu sama ya. X1, 2 di atas bawah sampai bawah nanti sama terus. 49 tambah 72 121. Maka X1, 2 min 7 plus minus 11 per 6. X1 min 7 tambah 11 per 6. X2 min 7 kurangi 11 per 6. Jadi ada dua penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Masih ingat anak-anak ya? Dihafalkan rumus ABC-nya. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita lanjut nomor 3 ya. Nomor 3, selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Soal yang A, X kuadrat tambah 14X tambah 40 sama dengan 0. Masih ingat langkah-langkahnya? Ya. Yang pertama, pastikan A-nya 1. Kalau ini A-nya sudah 1. Maka langkah kedua, konstantanya yang tidak ada X-nya ini dihilangkan di ruas kiri. Jadi kedua ruas dikurangi 40. Ya. X kuadrat tambah 14X sama dengan min 40. Yang ini dikurangi 40 habis, 0 juga dikurangi 40. Atau gampangnya aja ini kalian pindah ke kanan jadi min. Kalau plus jadi min, min jadi plus gitu ya. Biasanya kalian mengingatnya seperti itu. Langkah berikutnya apa anak-anak? Ya, kedua ruas ditambah dengan setengah B dipangkatkan 2. Jadi ditambahkan setengahnya B itu B-nya 14 dipangkatkan 2. Ruas kiri ditambah, ruas kanan ditambah supaya tetap sama dengan. Tinggal kita hitung setengah 14 yaitu 7. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, X kuadrat tambah 14X tambah 7 kuadrat, 7-nya setengahnya 14, maka kita sudah bisa menulis kuadrat sempurnanya, yaitu X tambah 7. Ya, tambah atau kurang tergantung dari ini ya, B-nya. Kalau B-nya kurang, sini juga kurang, kalau ini tambah-tambah. X tambah 7 kuadrat itu X tambah 7 kali X tambah 7. Kalau dikembalikan ya bentuknya seperti ini sama. Hanya ini yang disebut kuadrat sempurna ini. 7 kuadrat dihitung 49. Maka min 40 tambah 49, 9. Kuadratnya dihilangkan sebelah kanan kasih tanda akar, plus minus. Akar 9 itu bisa plus, bisa min. Maka X1, 2 adalah min 7. Ini plus 7 ke sini jadi min 7 plus minus 3. 3 dari akar 9. Maka X1-nya min 7 tambah 3. X2-nya min 7 kurangi 3. Itu adalah cara melengkapkan kuadrat sempurna. Diperhatikan, diingat-ingat langkahnya. Lanjut yang B. Soal B seperti ini ada apa bedanya dengan soal A? Kalau soal A tadi A-nya sama dengan 1, tapi ini A-nya berapa anak? Ya 2. Kalau A-nya 2, maka semua dibagi 2 dulu supaya A-nya sama dengan 1. Maka bentuknya menjadi seperti ini. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2, 12 dibagi 2. Ini langsung ditulis 6 itu juga boleh. Baru langkah berikutnya, konstantanya dihilangkan. Maka menjadi X kuadrat tambah 5 per 2X sama dengan 6. Berikutnya apa? Iya, ditambah setengah B dipangkatkan 2. Berapa setengah kali 5 per 2? 5 per 4. Bagaimana bentuk kuadrat sempurnanya? X tambah 5 per 4 kuadrat. 5 per 4 dikuadratkan 25 per 16. Bagaimana cara menjumlahkan 6 tambah 25 per 16? Ya disamakan penyebutnya, dijadikan per 16.
Untuk jadi per-16 bagaimana? Ya tinggal dikalikan saja 6 kali 16. Jadi 96 per 16. Maka X tambah 5 per 4 kuadrat sama dengan 121 per 16. Langkah berikutnya sama seperti yang soal A tadi. Akar 121 per 16 itu 11 per 4. Maka X12 min 5 per 4 plus minus 11 per 4. X1-nya min 5 per 4 tambah 11 per 4. X2-nya min 5 per 4 kurangi 11 per 4. Gitu anak-anak, penyelesaian dari persamaan kuadrat nomor 3B dengan melengkapkan kuadrat. Ya, dihafalkan langkah-langkahnya ya. Lanjut nomor 4 ya. Persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 13X tambah 30 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Nah, sifat akar-akar X1 dan X2 itu, ini X1 dan X2 ini tidak harus X1 dan X2. Bisa juga ini diganti P dan Q gitu boleh ya. X1 tambah X2, akar-akar persamaan kuadrat itu, sama dengan min B per A. X1 kali X2, C per A. Jadi jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu adalah min B per A, hasil kalinya C per A. Itu cara mengingatnya. Maka untuk persamaan kuadrat ini, X1 tambah X2-nya adalah min B per A, min 13 per 1, yaitu 13. Kok bisa plus? Nah ini min jadi plus ya. X1 kali X2, C per A, yaitu 30. Kita coba cek ya, kalau dengan memfaktorkan bagaimana. Masih ingat kalau persamaan kuadrat seperti ini kalian mau memfaktorkan, ini A-nya 1. Jadi beda dengan soal nomor 1 tadi. Kalau A-nya 1 langsung saja cari dua bilangan yang hasil kalinya 30, jumlahnya min 13. Berapa anak-anak? Dikalikan 30, kalau dijumlah min 13. Ya betul, min 10 dan min 3. Langsung ditulis di sini. Nah ini memfaktorkan namanya ya. Maka X min 10 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X1 10, X2 3. Kita cek X1 tambah X2 10 tambah 3 13. X1 kali X2 10 kali 3 30. Nah di sini kalau kalian hafal X1 sama tambah X2 min B per A dan X1 kali X2 C per A, kalian tidak perlu memfaktorkan dulu, tapi langsung bisa menghitung X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Jadi kalau ada soal seperti A ini, ya kalian tidak usah memfaktorkan seperti yang sebelah kanan ini. Langsung pakai yang atas ini. X1 kali X2 30. Bawahnya, wah ini perlu disederhanakan dulu yang bawah ya. Bagaimana cara menyederhanakan? 2-nya dikeluarkan, difaktorkan. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Ini X1 kali X2-nya diganti 30, X1 tambah X2 diganti 13. 30 per 2 kali 13, 30 per 26, kalau disederhanakan 15 per 13. Itu anak-anak ya. Lanjut yang B, masih soal yang sama. Hanya B kalian diminta menghitung 1/X1 dan 1/X2. Wah, bagaimana kalau menjumlahkan pecahan? Ya, penyebutnya disamakan. Disamakan jadi berapa? Dikalikan saja ya, X1 kali X2. Maka yang ini kali X2, yang atas kali X2 juga. Ini kali X1, atas kali X1 juga. Bentuknya jadi seperti ini. Kalau sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya tinggal dijumlah. X2 tambah X1 per X1 kali X2. Nah, tinggal substitusikan atau gantikan ke bentuk ini. 13 per 30. Itu ya anak-anak ya. Ya, yuk lanjut. Nomor 5. Nah, hampir selesai ya, karena soalnya hanya 5. Susunlah sebuah persamaan kuadrat
yang mempunyai penyelesaian X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 8. Nah, kalau yang soal nomor 1, 2, 3 kalian diminta mencari X1, X2. Sekarang X1 dan X2-nya sudah diketahui, kalian diminta mencari persamaan kuadratnya ya, dibalik. Langkahnya juga dibalik ya anak-anak ya. Maka kalian tinggal menulis persamaan kuadratnya X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. X min 2 kali X min 8 sama dengan 0. Min 8 jadi plus 8, maka persamaan kuadratnya ini dikalikan. X kali X kuadrat, X kali 8, 8X, min 2 kali X min 2X, min 2 kali 8, min 16. Ini disederhanakan sehingga persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat plus 6X min 16 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang kalau nanti kalian cari X1, X2-nya adalah 2 dan min 8. Alternatif kedua, bisa juga kalian langsung menggunakan ini persamaan kuadratnya. X kuadrat min X1 plus X2X plus X1 kali X2. Ya, langsung dimasukkan angkanya. X1 tambah X2 berarti 2 tambah min 8 atau 2 kurangi 8. X. X1 kali X2, 2 kali min 8. Hasilnya sama. X kuadrat min 6 plus 6X min 16. Ini min 2 min 8 min 6. Min 6 jadi plus. Tuh ya anak-anak ya. Diingat-ingat. Ibu beri contoh satu lagi yang tidak dituliskan kemarin. Contoh lain. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X min 12 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P plus 3 dan Q plus 3. Jadi akar-akarnya yang persamaan kuadrat ini P dan Q. X1, X2-nya P dan Q. Sedangkan persamaan kuadrat baru yang harus kalian cari, akar-akarnya P tambah 3, Q tambah 3. Sebetulnya langkah-langkahnya bisa juga kalian nyari P dan Q dulu dari sini. Bisa difaktorkan, rumus ABC atau melengkapkan kuadrat gitu ya. Tapi tidak selalu persamaan kuadrat ini mudah dicari P dan Q-nya. Maka kalian bisa menggunakan sifat persamaan kuadrat tadi ya. Kita tulis A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan min 12. Maka P tambah Q, akar-akarnya P dan Q ya tadi X1, X2 ini P tambah Q. Min B per A, min 4 per 1, min 4. P kali Q C per A, min 12 per 1, min 12. Akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah X1-nya P tambah 3, X2-nya Q tambah 3. Karena kita akan menggunakan yang ini, rumusnya ya, X kuadrat min X1 plus X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka kita tentukan dulu X1 plus X2 dan X1 kali X2 dari persamaan kuadrat yang baru. X1 tambah X2. X1-nya ini tadi P tambah 3, X2-nya Q tambah 3. Kita tulis di sini. Kita sederhanakan. P tambah Q, 3 tambah 3, 6. P tambah Q sudah kita hitung tadi, min 4. Min 4 tambah 6, 2. Jadi sudah kita temukan X1 tambah X2 sama dengan 2. Kita cari X1 kali X2. Berarti P tambah 3 kali Q tambah 3. Mengalikannya bagaimana? Ya satu persatu. P kali Q. P kali 3, 3 kali Q, 3 kali 3. Hasilnya PQ tambah 3P tambah 3Q tambah 9. Lalu yang ini kita sederhanakan ya, 3P tambah 3Q menjadi 3 kali P tambah Q. Kita substitusikan PQ, P kali Q diganti min 12, P tambah Q diganti min 4. Kita hitung min 12 tambah min 12, min 24, tambah 9, min 15.
sudah kita temukan, maka persamaan kuadrat baru kita tulis di sini. X1 tambah X2 kita ganti 2. X1 kali X2 kita ganti min 15. Persamaan kuadrat barunya adalah ini. Nah, itu anak-anak ya. Silakan kalian pelajari lagi. Tidak hanya video ini, tapi juga PPT yang sudah kita diskusikan beberapa hari yang lalu, juga suplemen yang sudah Ibu bagi ya, latihan-latihan soal. Selamat belajar, Tuhan memberkati ya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu.